Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrabia dengan stambuk A221-20129. Di sini saya dari program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Langsung saja, materi yang saya bawakan pada kesempatan ini yaitu berjudul ekologi. Yang pertama-tama harus kita ketahui itu apa sih sebenarnya ekologi itu. Nah, ekologi sendiri terdiri dari dua kata yang berasal dari kata Yunani. Yang pertama itu oikos, rumah atau tempat hidup, dan kedua itu ada logos, yaitu ilmu. Jadi dapat kita simpulkan itu ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, ekologi sendiri adalah ilmu atau cabang yang mempelajari interaksi antar makhluk hidup dengan makhluk hidup lain dan juga dengan lingkungan sekitarnya. Dalam lingkungan, ekologi dijadikan sebagai ilmu dasar untuk memahami interaksi di dalam lingkungan. Menurut para ahli, Andreas Hale 1866 berpendapat tentang ekologi, yaitu ekologi adalah ilmu pengetahuan komprehensif tentang hubungan organisme terhadap lingkungan hidupnya. Sedangkan menurut Edum 1963, ekologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang struktur dan fungsi alam, the study of structure and function of nature. Kemudian ada interaksi antar spesies. Yang pertama itu ada netralisme, yaitu dua atau lebih spesies yang tidak dipengaruhi satu sama lain. Yang kedua itu ada komensalisme, yaitu satu pihak untung yang lain netral. Kemudian yang ketiga itu ada parasitisme, yaitu satu pihak dirugikan, pihak yang lain diuntungkan. Kemudian ada yang keempat, protokoperasi, yaitu interaksi yang menguntungkan antar pihak, bukan keharusan. Dan yang kelima itu ada kompetensi, yang mana saling menghalangi karena keperluan yang sama. Yang keenam ada amensalisme, yaitu suatu pihak dirugikan, yang lain netral. Yang kemudian yang ketujuh itu predasi, yang itu interaksi makanan memakan, predator makan mangsa. Yang kedelapan itu ada mutualisme, yaitu interaksi yang saling menguntungkan dan keharusan. Nah, selanjutnya ada komponen ekosistem, yaitu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama abiotik dan yang kedua itu biotik. Yang pertama itu abiotik, substrat untuk berlangsungan hidup, contohnya udara, air, tanah, dan suhu. Yang kemudian yang kedua itu biotik, makhluk hidup yang di dalam bumi, terbagi menjadi autotrof dan heterotrof. Contohnya itu rumput, padi, domba, dan dekomposer. Kemudian ada aliran energi. Yang pertama itu rantai makanan, yaitu transfer energi antar topik melalui konsumsi dan produsen. Tumbuhan hijau, spirihan organisme mati ke konsumen. Kemudian yang kedua itu ada jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan itu gabungan rantai makanan yang kompleks saling berkoneksi. Semakin kompleks maka ekosistem tersebut makin stabil. Kemudian ada piramida ekologi, yaitu adalah susunan tingkat trofik menurut rantai dan jaring-jaring makanan dalam ekosistem. Yang pertama itu piramida jumlah, yaitu menunjukkan jumlah organisme dalam ekosistem, produsen terbanyak hingga konsumen puncak sedikit. Yang kedua itu ada piramida biomasa, yaitu menggambarkan massa kering organisme tingkat trofik pada waktu tertentu. Piramida darat sama, tapi laut terbalik. Yang ketiga ada piramida energi, menggambarkan penurunan energi pada setiap tingkat trofik. Baik, sekian dari materi saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.